Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, channel yang membahas tentang investasi di saham luar negeri. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kedepannya tetap mendapatkan notifikasi jika Islam Invest mengeluarkan video selanjutnya. Video ini adalah video informasi tentang saham, bukan rekomendasi jual atau beli. Setelah melihat video ini, jika ingin melakukan pembelian atau penjualan saham, silahkan melakukan penelitian lebih lanjut. Bagi Sobat Investor yang ingin berinvestasi di saham luar negeri, caranya sudah saya tuliskan di deskripsi ya, silahkan dilihat di kolom deskripsi, ada website resmi dan juga video tutorialnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang suatu saham yang di portofolio saya merupakan salah satu saham yang sudah profit cukup besar ya. Di porto saya sudah profit sekitar 38% sejak pemberian sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya ingin sharing kepada kalian mengenai saham ini dan nantinya tentu dengan kesimpulannya apakah saham ini sudah naik terlalu tinggi atau justru malah masih memiliki potensi untuk naik yang semakin tinggi. Nanti mari kita bahas bersama. Yap, saham yang kita bahas adalah saham Square ya. Bagi sobat investor yang belum tahu apa itu Square itu adalah kayak semacam middleman ya, jadi perantara pembayaran. Salah satu contohnya nih, nanti sobat investor akan tahu ya apa yang dimaksud dengan Square. Nah, seperti ini ya. Dia merupakan perantara pembayaran ya. Pasti familiar dong seperti ini ya, karena ini kalau di Indonesia sering sudah diadopsi oleh Dana ya, dompet digital yang melakukan pembayaran dengan cara seperti ini, dengan terminal begini. Juga ada yang model credit card yang ini masih jarang di Indonesia, dan pembayaran ada juga dengan yang model seperti ini. Ini adalah software untuk toko ya, aplikasi akuntansi toko digital yang sekarang juga sangat banyak dipakai di toko-toko modern di Indonesia. Yang seperti ini juga ternyata terinspirasi dari Square ya. Ya seperti ini juga ada. Saya sering lihat di beberapa toko Indonesia meskipun bukan Square, biasanya dipakai kayak seperti Dana atau sekarang juga ada Shopee yang juga banyak mengadopsi yang tipe yang seperti ini. Ini juga ada yang model dicolokin ke HP ya, agar orang bisa melakukan swipe kartu kredit atau kartu debitnya. Kayak seperti itu alat-alatnya, seperti ini tempelin doang. Ini juga udah banyak ya di Indonesia diadopsi. Ternyata Square adalah ya salah satu yang paling pertama mengadopsi cara seperti ini ya, dan ternyata sudah menjadi inspirasi bagi beberapa dompet digital di Indonesia. Oke, kita lihat ini website resminya ya, produknya apa aja. Nah, Square itu juga selain melayani perantara pembayaran, dia juga melayani kas, kayak semacam software akuntansi sederhana untuk toko ya, untuk akuntansi persediaan dan juga sekaligus aplikasi kas. Square ini memiliki dua lini bisnis utama ya. Lini bisnis pertama yang seperti ini tadi, yaitu middleman, perantara pembayaran, dan juga software aplikasi toko dan juga aplikasi kasir. Selain itu, Square juga memiliki ini Cash App. Nah, ini baru adalah dompet digitalnya Square. Cash App ini sangat terkenal di Amerika ya. Kalau di Indonesia pasti udah kenal seperti kayak GoPay, OVO, Dana juga semuanya mengadopsi cara-cara seperti ini. Dan salah satu yang paling pertama di dunia adalah Cash App. Yes, sangat menginspirasi sekali kan Cash App ini. Dan Cash App ini juga selain buat kayak dompet digital, dia juga memiliki beberapa kelebihan yang semoga saja saya berharap juga akan diadopsi di dompet digital di Indonesia ya. Sayang sekali untuk sekarang sepertinya belum ada, yaitu adalah kemampuan atau fitur untuk melakukan investasi saham dan juga investasi Bitcoin langsung dari dompet digital. Coba kebayang kalau seandainya GoPay atau Dana bisa memiliki fitur ini, tentu akan sangat luar biasa sekali, dan saya yakin akan semakin banyak investor baru yang melakukan perdagangan baik saham maupun Bitcoin, karena sekarang untuk saham sekarang masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan sekuritas ya, yang melakukan bisnis di jual beli saham, dan juga Bitcoin juga masih didominasi oleh dompet-dompet crypto wallet. Saya juga investasi di Bitcoin, nanti mungkin kedepannya saya akan bahas ya. Tapi kalau seandainya di dompet digital bisa terdapat fitur investasi saham atau Bitcoin, itu akan sangat bagus sekali dan sangat positif bagi masyarakat di Indonesia. Karena tagline saya juga, saya ingin agar semakin banyak orang Indonesia yang menjadi investor. Ini Cash App ya. Lalu pesaingnya sendiri gimana? Ya tentu saja Amerika adalah negara yang
penuh dengan persaingan ya, termasuk dalam bisnis apapun, termasuk dalam bisnis Cash App ini juga ada pesaingnya. Kalau Square, ini pesaing utamanya adalah PayPal. Yes, PayPal. PayPal tentu sobat investor udah mendengar ya bahwa dia juga adalah middleman, meskipun tidak serta-merta seperti head to head dengan Square ya, karena Square lebih ke arah middleman secara fisik, datang kayak di kasir, toko-toko offline, tapi PayPal lebih ke arah toko-toko online. Tapi sekarang juga Square juga bisa melayani pembayaran online juga, apalagi dengan ada Cash App, makanya kompetitor terdekatnya adalah PayPal ya. Dan juga PayPal ini juga memiliki anak perusahaan yang bernama Venmo. Yes, Venmo inilah yang menjadi kompetitor utama dari Cash App, yang benar-benar bergerak di lini yang sama, bergerak di bidang dompet digital dan juga pembayaran digital, persis seperti kayak kalau di Indonesia kayak GoPay sama OVO ya, seperti itu. Benar-benar head to head mereka, dan keduanya sangat besar sekali ukurannya di Amerika. Dan untuk informasi tambahan kepada sobat investor, saya juga memiliki saham PayPal ya, dan sudah saya ulas di video sebelumnya. Bagi yang ingin nonton silahkan lihat video saya sebelumnya untuk melihat PayPal ini, dan menurut saya PayPal juga sangat bagus sekali. Jadi baik PayPal maupun Square menurut saya adalah saham yang sangat bagus. Nah, saya memiliki keduanya karena memang keduanya menurut saya bagus sekali. Oke, sebagus apa? Mari kita bahas lebih detail. Kita mulai dari pergerakan sahamnya. Square Incorporation. Pergerakan sahamnya dalam satu hari ya, ini saya merekam video ini tanggal 8 Januari ya. Jadi ini pergerakan hari sebelumnya adalah tanggal 7. Square itu naik sebanyak 1,73% dalam waktu satu hari. Oke, dalam satu bulan Square ini sudah naik sebanyak 12% ya. Sempat turun ya di tanggal 22 Desember, sempat turun sebanyak 11%, tapi sekarang udah naik lagi sampai menyentuh angka 12,65%. Sedangkan dalam waktu satu tahun, kita lihat dalam waktu satu tahun Square ini sudah naik sebanyak 252%. Yes, sudah naik 2,5 kali lipat hanya dalam waktu satu tahun. Bayang betapa Square ini sangat pesat sekali kenaikan sahamnya. Tapi apakah kenaikan sahamnya itu sebanding dengan kenaikan fundamentalnya, kenaikan pendapatan dan labanya? Mari kita lihat lebih lanjut nanti seperti lagi ya. Sedangkan dalam waktu 5 tahun ya, Square sudah naik sebanyak 2000%, sobat investor. 2000% hanya dalam waktu 5 tahun, udah naik 20 kali lipat. Jadi kalau 5 tahun lalu sobat investor investasi di saham Square ini tahun 2015 nih, di tahun 2016 bulan Januari sobat investor investasi di Square sebanyak 10 juta, maka duit sobat investor sekarang sudah mencapai 200 juta. 10 juta jadi 200 juta hanya dalam waktu 5 tahun. Luar biasa sekali kan. Tapi nanti kita lihat ya apakah masih berpotensi naik atau tidak. Sekilas mengenai finansialnya. Oke, kita lihat finansialnya menurut situs Bing. Untuk revenue-nya yaitu pendapatannya di tahun 2016 Square membukukan pendapatan sebanyak 1,7 miliar dolar. Di tahun 2017 membukukan pendapatan sebanyak 2,2 miliar dolar. Di tahun 2018 membukukan pendapatan sebanyak 3,3 miliar dolar, dan 2019 membukukan pendapatan sebanyak 4,7 miliar dolar. Yes, hanya dalam waktu 4 tahun ya, dari 2016 1,7 langsung lompat menjadi 4,7 hanya dalam waktu 3 tahun saja. Tuh 3 tahun saja. Naik berapa coba? 1,7 sampai 4,7 ya. Naik sebanyak 3 kali lipat, luar biasa. Jadi menurut saya kenaikan saham yang tinggi seperti ini itu bisa di backup dengan kenaikan pendapatan yang juga sangat tinggi. Ini menurut situs Bing ya. Kita lihat menurut situs yang lain. Tapi sebelum itu kita lihat juga fundamentalnya. Yes, meskipun saya adalah seorang growth investor, tapi saya tetap melihat fundamental, karena fundamental juga merupakan data yang sangat penting untuk menentukan pembelian atau penjualan sebuah saham. Yap, Square ini sedikit informasi tambahan diperdagangkan di NYSE ya, New York Stock Exchange.
Dan employee-nya ini yang lebih penting sobat investor, employee-nya karyawannya Square itu hanya sebanyak 3.835 orang saja. Ini sangat sedikit sekali ya. Dan kita tahu semakin sedikit karyawan itu adalah semakin efisien jika perusahaan itu tetap membukukan pendapatan yang bagus, laba yang bagus, dan karyawannya tetap sedikit, maka perusahaan itu sangat efisien karena tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk gaji karyawan. Kita lihat. Ini untuk market capital Square sebanyak 107 miliar dolar ya. 107 miliar dolar dan karyawannya hanya 3.000 orang saja. Itu menurut saya sangat efisien sekali dari segi biaya untuk gaji karyawan. Itu adalah saya senang sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki sedikit karyawan tapi memiliki market capital yang cukup besar, yang itu artinya sangat sedikit untuk beban gaji. Oke, next kita lihat debt ya, hutangnya Square. Debt to equity ratio-nya Square adalah 0,92. Ini bagus karena kurang dari 1, yang artinya hutangnya Square ini masih di bawah equity atau modal. Jadi ini adalah rasio yang sangat bagus. Dan sedangkan current rasionya juga 1,70%, yang artinya Square ini memiliki cash yang cukup untuk membayar semua hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi secara debt Square ini sangat sehat sekali ya, karena ini cashnya sangat berlimpah 1,7. Quick ratio juga 1,7, hampir sama bagusnya. Kalau price to earning ratio ya, ini trailing PE-nya dia di 386, cukup tinggi sekali bagi value investor. Silahkan tuliskan komentarnya menurut kalian ya. Pasti menurut saya value investor akan jauh-jauh dari saham Square ini karena price to earning-nya yang sangat tinggi sekali, sebanyak 386. Tapi bagi growth investor seperti saya itu masih bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Karena sebenarnya sekarang yang menarik di saham-saham Amerika itu adalah growth investornya ya. Kalau value investornya perkembangannya masih ya ada, tapi tidak sebesar growth investor. Makanya kalau bagi saya sendiri, saya memutuskan untuk menjadi growth investor karena potensi perkembangan perusahaan itu ternyata sangat menarik sekali untuk diikuti, dan itu membuat laba dan profit para growth investor juga sekarang sedang melambung tinggi ya, karena memang perusahaan-perusahaan baru yang bertumbuh, yang berinovasi itu banyak sekali di Amerika. Makanya sobat investor, menurut saya sangat rugi kalau tidak mempelajari tentang saham-saham di luar negeri, karena banyak sekali saham-saham keren seperti Square ini, Square, PayPal dan sebagainya adanya di Amerika, bukan cuma di Indonesia. Investasi di Indonesia penting, yes, saya juga investasi di Indonesia, tapi kalau untuk mengejar profit yang cukup bagus, menurut saya lebih prospek di Amerika. Oke, next, sales and book value. Annual sales-nya ya, pendapatan tahuannya di 4,7, ini sama dengan di Bing tadi, ini 4,7 sama ya. Di tahun 2019 ya, ini pendapatan tahun 2019 4,7. Dengan price to sales-nya ya hanya di 22,91. Ini adalah angka yang cukup rendah untuk perusahaan sebagai Square yang memiliki price to sales-nya hanya di 22,91 ya. Menurut saya masih sangat cukup untuk kita beli, masih cukup rendah maksud saya. Nih, sedangkan price to cash flow-nya di 502,89. Nih, book value-nya, price to book value-nya di 60,47. Ini juga sangat menakutkan bagi value investor, tapi menurut saya sebagai growth investor cukup wajar. Kenapa? Karena kita lihat satu, Square ini adalah perusahaan pembayaran modern ya, yang dia tidak fokus kepada aset seperti tanah, gedung dan sebagainya, yang tentunya kalau dihitung akan ketemu di sini aset-aset kayak gedung dan tanah. Tapi asetnya PayPal itu lebih kayak aset kecerdasan ya, inovasi dan sebagainya, yang kurang akurat jika dimasukkan sebagai price to book value. Makanya price to book value-nya untuk perusahaan-perusahaan teknologi seperti Square ini biasanya cukup tinggi seolah-olah, padahal menurut saya enggak juga, karena memang bukan di situ bidang usahanya, memang bidang usaha yang tidak mementingkan aset. Dan lagi juga ini karyawannya juga sangat sedikit, yang tentunya karena karyawan sedikit juga tidak memerlukan gedung yang besar atau mungkin lahan yang lebar, yang tentunya juga dari saat dinilai aset secara fisiknya juga tentu sangat sedikit, yang menyebabkan PBV-nya naik. Itu menurut saya tidak masalah. Kita lihat profitability, net margin-nya adalah di 5,15% ya.
5,15% tinggi apa enggak? Yes, menurut saya perusahaan yang bagus itu adalah yang net marginnya di atas 20%. Tapi ntar dulu, perusahaan yang seperti apa dulu. Sebelumnya saya mau review saham kayak Tesla ya. Tesla yang net marginnya itu kecil sekali, saya agak sedikit kurang yakin untuk net marginnya Tesla. Tapi untuk Square gimana? Untuk Square menurut saya nggak masalah. Kenapa beda antara Tesla yang sedikit saya ragu dengan Square yang juga cuma 5% net marginnya? Kenapa saya nggak ragu? Karena beda usahanya sobat investor. Kalau Tesla di video sebelumnya, silahkan tonton bagi yang belum lihat video tentang Tesla. Kalau Tesla itu kan dia jualan mobil, jualan secara fisik ya, bikin mobil jual gitu. Makanya net margin itu seharusnya itu tinggi memang kalau ya, karena dia udah melakukan banyak sekali effort di situ ya, untuk biaya karyawan, biaya bahan dan sebagainya, sampai terbentuk satu mobil yang begitu kompleks dan membutuhkan biaya tinggi, prosesnya juga cukup rumit. Makanya kalau marginnya dikit itu jadi pertanyaan. Harusnya Tesla tuh marginnya cukup gede untuk membukukan laba, karena untuk effort untuk membuat satu mobil juga bukan sesuatu yang mudah ya. Itulah kenapa harusnya Tesla memiliki margin yang lebih di atas 20 lah kira-kira. Sedangkan ini Square ini kan dia perantara pembayaran. Dia mendapatkan labanya itu dari kalau ada pembeli yang melakukan pembayaran di sebuah contohlah restoran, dia melakukan tap kartu debit atau kreditnya, disitulah Square mendapatkan laba. Jadi hampir tidak ada effort ya, Square membuat sebuah sistem jual beli yang cukup modern dan mudah, yang memudahkan antara pembeli dan penjual. Dan jika pembeli melakukan pembelian di sebuah restoran contohnya, tap doang, maka di situ Square mendapatkan laba. Jadi secara effort harian Square tuh hampir tidak ada effort sama sekali, tidak ada pembuatan satu produk, tidak perlu bikin mobil, tidak perlu gaji karyawan untuk membuat satu produk yang dijual, karena produk yang dijual adalah berupa software dan juga hardware kecil ya. Maka net margin 5% ini sebenarnya adalah cukup tinggi sebenarnya kalau untuk perusahaan yang nggak ngapa-ngapain, hanya menyediakan jasa saja. Apalagi dengan Cash App ya, dia adalah aplikasi doang yang nggak ada effort apa-apa untuk membantu melakukan penjualan. Dia adalah hanya yang bereffort itu adalah para pembeli dan penjual, juga yang dikirim dan yang mengirim uang. Jadi Square dan Cash App ini hanya menyediakan toolsnya saja. Nah, jadi wajar sekali kalau net marginnya hanya 5%, dan menurut saya ini cukup bagus ya, 5% untuk sebuah perusahaan perantara pembayaran dan perusahaan dompet digital. Ini sangat oke. Return on equity-nya masih minus karena biasa perusahaan startup seperti ini sangat tidak fokus kepada laba. Fokusnya adalah pertumbuhan perusahaan, agar perusahaan semakin berkembang, semakin besar. Itu mereka menginvestasikan kembali semua pendapatannya menjadi modal kembali untuk mengembangkan perusahaan. Jadi untuk laba tidak terlalu diprioritaskan. Jadi meski masih minus artinya belum mencetak laba, menurut saya tidak masalah bagi seorang growth investor. Yang penting adalah histori pendapatan perusahaan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut soal ini. Oke, ini dari situs Marketplace. Kita lihat dari situs Nasdaq. Dari Nasdaq ya, market capital Square ini di angka 107 miliar dolar. Itu bukan sangat tinggi sih. Ya, cukup tinggi meskipun ini salah satu yang paling tinggi untuk perusahaan perantara pembayaran ya. Mungkin masih di bawah PayPal dan juga masih di bawah Visa atau Mastercard ya, tapi cukup tinggi untuk perusahaan yang baru, yang belum lama. Square ini belum lama didirikan, mungkin sekitar 10 tahun lalu mungkin kira-kira. Jadi untuk perusahaan yang masih cukup baru dan memiliki market capital yang 107 miliar dolar ini, menurut saya sangat pesat sekali perkembangannya. Nah, PE-nya di 3,8. Dan Square ini karena memang Square masih merupakan growth stock ya, perusahaan yang mementingkan pertumbuhan perusahaan, Square belum membagi dividen. Kita lihat sekarang histori pendapatan. Yes, ini adalah histori pendapatan Square. Sobat investor bisa lihat ya, menurut saya sangat bagus sekali historinya. Untuk contoh histori yang tidak bagus, yang bagus tuh kayak PayPal, ada di video sebelumnya saya melihat. Facebook juga bagus sekali. Kalau contoh perusahaan yang historinya kurang bagus itu seperti kayak Toyota, itu juga sudah saya share di video sebelumnya, silahkan lihat agar sobat investor bisa membandingkan histori pendapatan yang bagus ataupun yang kurang bagus. Kita lihat ya, Square ini dari mulai awal ya, tahun 2016 ini sudah
mencatat pertumbuhan perusahaan yang sangat cantik sekali. Kita lihat sobat investor. Nih baik dari trailing pendapatan 12 bulan sangat bagus sekali. Kita lihat kita fokus kepada pertumbuhannya saja. Pertumbuhannya di tahun 2000 di bulan Maret tahun 2016 pendapatannya naik sebanyak 51% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di tahun kemudian naik terus. Kita lihat, perhatikan, dia selalu mencetak pertumbuhan pendapatan itu double digit ya, lebih dari 20%. Ini paling rendah nih, 20% aja paling rendah ya. Tetap double digit. Nih, selalu double digit dari tahun 2016 sampai sekarang sobat investor. Histori pertumbuhan Square ini selalu double digit dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kita lihat dari tahun 2019 ya. Di kuartal pertama tahun 2019 bulan Maret, pendapatan Square adalah naik 43% dari kuartal sebelumnya. Dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di bulan Juni 2019 naik sebanyak 44%, di bulan September tahun 2019 naik sebanyak 43%, di bulan Desember 2019 naik sebanyak 40%, dan kita memasuki tahun 2020, tahun di mana pandemi sedang merebak-merebaknya. Apakah Square masih tetap bagus? Ternyata kita lihat masih sangat bagus ya. Bahkan Square ini merupakan perusahaan yang sangat diuntungkan dengan adanya pandemi, karena Square menawarkan pembayaran yang contactless ya, tanpa kontak fisik, makanya sangat diuntungkan dengan adanya pandemi seperti sekarang ini. Apalagi sekarang juga pandemi masih berlangsung terus, yang artinya Square masih terus diuntungkan. Kita lihat, dengan tanpa adanya pandemi saja Square membukukan kenaikan yang sangat bagus ya, double digit. Kita lihat di tahun 2020 nih, bulan Maret Square melesat 44%, lebih tinggi daripada kuartal yang sama tahun sebelumnya, dan bulan Juni tahun 2020 melesat lagi pendapatannya sebanyak 63,88%. Dan yang paling fenomenal kenaikannya adalah di kuartal ketiga, yaitu bulan September tahun 2020, yang Square mencatat kenaikan pendapatan sebanyak 139,65%, lebih tinggi daripada kuartal yang sama tahun sebelumnya, yaitu dibandingkan dengan bulan September tahun 2019 ya. Bulan September tahun 2019 Square mencatat pendapatan per kuartalnya aja. Di kuartal ketiga bulan September tahun 2019 Square mencatat pendapatan sebanyak 1,26 miliar dolar, sedangkan di kuartal ketiga tahun 2020 Square mencetak pendapatan sebanyak 3,043 miliar dolar, naiknya sebanyak 139,65%. Dan menurut saya kenaikan harga saham dalam satu tahun yang cukup tinggi ini, yang sampai 259 ini, bisa di backup oleh kenaikan pendapatan yang juga sangat tinggi sekali. Dan dugaan saya, prediksi saya juga kuartal keempat juga tetap akan naik lebih tinggi dari sini, atau minimal pasti lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya ya. Makanya harga yang sekarang tuh masih sangat terjustifikasi. Dari segi sini sangat luar biasa sekali ya pendapatannya. Kita lihat labanya. Saya udah bilang sebelumnya ya bahwa Square ini adalah perusahaan yang tidak fokus pada laba, makanya ini hanya sebagai tambahan informasi saja. Ini meskipun sebelumnya dia masih rugi, tapi mulai sekarang udah mulai mencetak laba ya. Di tahun 2020 bulan 9 udah mencetak kenaikan laba sebesar 27% ya. Saya tidak terlalu penting sih, karena yang paling penting bagi Square sekarang adalah pertambahan pendapatan. Oke, kita lihat rekomendasi dari analis menurut situs Yahoo Finance ya. Ini market capital menurut Yahoo Finance sebesar 107, sama ya dengan market capital menurut Nasdaq. Dia belum bagi dividen juga di sini. Dan kita lihat dari segi konsensusnya itu hampir selalu di atas konsensus ya, kecuali di kuartal pertama tahun 2020 itu memang pada saat hampir semua saham di Amerika dan di dunia, ternyata terutama di Indonesia juga sama, pada bulan Maret tahun 2020 kemarin hampir semuanya turun ini ya harga sahamnya. Padahal nih Square ini menurut saya adalah kesempatan membeli yang sangat bagus sekali ya, karena dari segi fundamental dia tetap bagus pendapatannya, tapi secara harga saham dia jatuh seperti ini. Earningnya mungkin pada waktu itu sedang lagi
pandeminya, makanya semua juga turun, itu wajar sekali. Tapi yang paling penting di kuartal kedua tahun 2020 Square ini langsung melesat ya, jauh di atas prediksi konsensus, dan di kuartal ketiga juga masih jauh di atas prediksi konsensus ya, dan di kuartal keempat dugaan saya juga masih lebih tinggi dari prediksi konsensus. Jadi sangat bagus sekali dari segi pendapatan. Nah, kita lihat nih value-nya menurut situs Yahoo Finance, Square ini overvalued ya, dan ini sangat wajar. Hampir semua growth stock itu dinilai sebagai overvalued karena kita lihat fair value ini kan dia perhitungannya menurut analisis fundamental yang berdasarkan value investor ya. Kalau menurut value investor pasti overvalued. Kita lihat pairnya aja di 363,4, itu sangat overvalued sekali menurut value investor. Tapi menurut growth investor belum tentu. Kita lihat di bawah contohnya. Meskipun dinilai secara fair value-nya overvalued, tapi lihat recommendation trendnya masih tetap strong buy ya. Banyak yang merekomendasikan strong buy, meskipun juga ada banyak yang buy, hold, dan underperform. Tapi secara rata-rata rekomendasinya tetap buy di antara hold sama buy. Jadi kira-kira moderate buy lah kira-kira. Nah, price targetnya juga kita lihat. Price targetnya itu sekarang untuk di low di 41 udah kelewatan ya. Average juga udah terlewat, dan high-nya ya. Sekarang posisi sekarang di 239,48 harga sahamnya, dan prediksinya kita hanya bisa berharap pada prediksi high yang $300. Tapi karena saya memprediksi bahwa di kuartal keempat tahun 2020 juga pendapatannya akan tetap naik, makanya nanti kemungkinan juga kalau benar prediksi saya di kuartal keempat tahun 2020 ini pendapatan Square naik, maka nanti juga prediksi dari high ini akan dikoreksi lagi menjadi lebih tinggi lagi. Dan saya sangat percaya sekali dengan masa depan dari Square ini. Kita lihat menurut situs eToro, rekomendasi dari Square ini adalah moderate buy yang dianalisis oleh 33 analis, yang 61% merekomendasikan buy, 33% merekomendasikan hold, dan hanya 6% yang merekomendasikan sell, yang menghasilkan konsensus rata-rata di moderate buy. Sedangkan di price targetnya sendiri, posisi sekarang Square di $239,48, dan prediksi low estimate sudah terlewati ya, $120. Average estimate-nya juga terlewati $223. Dan seperti prediksi dari Yahoo Finance tadi, prediksi yang masih belum terlewati adalah di prediksi di high estimate, yaitu di $300 per lembar sahamnya. Dan menurut saya juga masih akan bisa dilampaui oleh Square ini kalau kita lihat dari histori pendapatannya. Oke, kita lihat ke bawahnya dari trennya hedge fund, para manajer investasi, trennya sangat positif ya. Dari 199 manajer investasi itu kebanyakan membeli saham Square ini. Jadi bahkan manajer investasi pun sangat bullish ya, sangat optimis dengan masa depan Square ini sendiri. Dan hedge fund-nya itu hampir semuanya membeli ya, dari 199 hedge fund ini, 199 manajer investasi. Oke, jadi menurut Slam Invest sendiri gimana? Kalau menurut saya sudah memiliki saham Square dan juga PayPal, dan Square ini untuk yang sekarang itu adalah salah satu saham di porto saya yang memberikan profit salah satu yang paling tinggi ya, 38%. Dan saya masih optimis untuk kedepannya Square akan terus bertumbuh dan sahamnya akan terus naik ya. Kita lihat di kuartal keempat setelah laporan keuangannya keluar, kalau ternyata Square ini bisa mengalahkan prediksi konsensus, pendapatannya semakin naik, maka harganya juga akan semakin naik. Jadi menurut saya Square ini bagi growth investor masih sangat potensial untuk dibeli, dan saya sendiri meskipun sudah profit sebesar 38% masih tetap akan saya hold ya, karena histori pendapatannya masih sangat bagus sekali dan Square masih belum ada tanda-tanda untuk menurun performanya dari segi pendapatan. Makanya buat apa kita jual, karena pendapatannya juga masih sangat bagus. Karena saya hanya akan menjual satu saham itu kalau ada perubahan tren, perubahan pendapatan yang menurun, atau mungkin juga ada penurunan dari segi kayak manajemen, laba dan sebagainya. Tapi yang paling penting bagi growth adalah pertumbuhan pendapatan ya. Selama pertumbuhan pendapatannya masih double digit, kemungkinan saya akan tetap hold saham Square. Apalagi saham Square ini kan
Di kuartal terakhir dia pertumbuhan pendapatannya sampai 139%. Ini sangat bagus sekali. Ini yang membuat saya sangat optimis ya, karena pertumbuhannya ini. Kalaupun seandainya di kuartal keempat ini pendapatannya enggak 139 seperti ini, tapi minimal pasti masih di atas 50% lah kira-kira. Yang artinya masih sangat tinggi sekali pertumbuhan pendapatannya. Makanya untuk Square sendiri, untuk saya pribadi, saya akan keep hold dan kalau ada dana lebih saya akan tambah posisi nantinya. Oke, jadi menurut sobat investor sendiri gimana? Apakah saham Square ini masih layak beli atau menurut kalian sudah terlalu tinggi harganya? Atau bagi value investor sendiri gimana? Kalau menurut kalian melihat PI ratio Square yang begitu tinggi, apakah kalian berminat untuk membeli Square atau malah jauh-jauh dari Square? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Klik like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, atau dislike saja kalau menurut kalian video ini tidak bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar kedepannya mendapatkan notifikasi jika Slam Invest mengeluarkan video terbaru, agar mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Oke, jadi cukup sekian saja video kali ini. Tetap jaga kesehatan sobat investor, tetap jaga jarak, tetap berhati-hati, dan salam investasi.